Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa sedetail itu? Kenapa bisa disebut hal sedetail itu sebagai sesuatu yang kebetulan? Bahkan di ayatnya ada kan, aku menciptakan manusia selama, kita buka bukunya ya. Ada di Quran surat Al-Hajj ayat 5. Ini aku nyontek buku yang tadi aku kasih tahu. Aku bantu bacain artinya ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu. Dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia yang sangat tua atau pikun, sehingga tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya dulu. Gitu. Terus ada lagi yang lain. Atau di Al-Qiyamah ayat 36-40. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya, lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian, berkuasa pula menghidupkan orang yang mati? Oh, ini sperma. Ya ampun, detail banget. Ngeri gak sih? Ngeri guys, buka ya guys halaman 16. Ntar buka halaman 16 ya kalau ada yang baca buku ini. Atau di Google banyak lah. Ngeri Banget ya, detail banget. Ini ada di hadis ini mah Bukhari Muslim. Sesungguhnya tiap-tiap kamu dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa air mani. Kemudian berubah menjadi segumpal darah selama itu juga, selama 40 hari. Lantas berubah menjadi sekerat daging selama itu juga. Lalu diutusnya malaikat untuk meniupkan roh kepadanya. Tuh ada 4 masa penciptaan manusia itu 40 hari, 3 kalinya 40 hari ya, ini. Jadi 120 hari. 120 hari itu berarti berapa bulan? 4 bulan. Yeah. 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan lalu diutus malaikat untuk meniupkan ruh. Kan memang ruh itu kan adanya pas 4 bulan. Lalu ditelepon, kemudian diperintahkan agar menulis 4 perkara mengenai rezeki, ajal, amal, dan tergolong orang yang celaka atau tidak. Gitu. Banyak sebetulnya ini dalilnya. Kalau kita bahas ayatnya, banyak banget sih referensi ayat di buku ini juga. Tapi kayaknya waktunya nggak akan cukup kalau kita bahas ayat aja semuanya. Tapi yang pasti diri kita itu ada yang menciptakan gitu. Itu baru satu bukti. Baru satu bukti dalam diri kita aja. Bagaimana dari hewan? Bagaimana dari tumbuhan, dari laut, dari air laut, dari udara, dari matahari? Sebetulnya apa? Kenapa sih harus ada bumi? Kenapa sih harus ada air? Kenapa harus ada hewan? Tujuan diciptakan hewan apa? Tujuan diciptakan air laut, udara. Kita dari kemarin bicara tentang tujuan penciptaan manusia. Terus tujuan penciptaan hewan apa? Penciptaan tumbuhan, penciptaan air, penciptaan udara. Apa? Ada itu teh. Satu persatunya ada. Beribadah juga. Yang sebetulnya semua itu diciptakan untuk menunjang kebutuhan manusia. Kenapa? Karena itu kayak dipaksa untuk hidup teh, kata aku tadi. Dan memang dipaksa untuk hidup. Semua diadakan untuk menunjang kebutuhan manusia. Emang manusia mau ngapain di bumi ini? Mau beribadah teh ya kan? Jadi Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan manusia, dan butuh fasilitas dong untuk beribadah kan di sini. Dan butuh fasilitas, dikasih fasilitasnya, udara, matahari, hewan, tumbuhan, untuk mencukupi kebutuhan kita di dunia ini. Berarti Allah sedetail itu mempersiapkan manusia untuk bisa menjalankan tugas yang Allah beri juga gitu. Jadi Allah ngasih tugas ente nyesoklah kerjakan, gitu. Tapi disiapkan, tempatnya disiapkan, fasilitasnya disiapkan. Terus kitanya juga dijaga, kita juga dalam penjagaan Allah kan sebetulnya gitu.
Ya yang apa makanan kan masuk itu kan kita nggak bisa ngontrol kemana-mananya kan. Dan itu dijaga, diurus oleh Allah gitu. Pemeliharaannya tuh detail. Sehingga dengan segala fakta yang ada, dengan sedikit fakta yang kita bahas hari ini, layak nggak sih kita mengatakan bahwa hidup bumi ini, diri ini, semua hal yang ada di dunia ini terbentuk secara natural, tidak ada perintah, tidak ada yang menciptakan. Ya hidup hanya sekali, foya-foya, mati udah nggak ada apa-apa gitu. Benerkah kayak gitu atau sebetulnya Atau logis nggak sih kayaknya? di Nggak set logis. keberadaan kita di bumi ini tuh memang ada yang men-setting kita ada di sini untuk tujuan tertentu, yang ketika kita tidak memenuhi tujuan itu, kita akan mendapat konsekuensi yang tertentu juga gitu. Kalau tidak melakukan itu, kalau kita nggak tahu bahwa sebetulnya kalau ternyata benar ada yang men-set gitu ya, kalau ternyata benar ada yang men-set, terus kita tidak menyadari itu, kebayang yang men-set itu berharap sesuatu berarti kan? Iya. Ternyata kita tuh abai gitu, merasa tidak ada apa-apa gitu. Nggak ada yang mengawasi. Hidup mah ya tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang mengatur, tidak ada perintah gitu. Itu hidup seenaknya sampai akhirnya ternyata meninggal dan kita bertemu dengan sesuatu yang kayak jeder kita langsung bener ya, ada yang menciptakan hidup ini teh gitu. nggak kebayang itu gimana. Kebayang kalau kayak gitu. Takutin nazubillah. Jadi sudah seharusnya berarti kan kita apa ya, nurut lah istilahnya, nggak usah taat kayak berat banget, nurut sama yang bikin kita, atau minimal kita tahu apa yang diinginkan oleh sosok yang bikin kita gitu. Oh kita tuh dibikin, oh untuk apa? Oh ada tujuannya. Oh ada tujuannya. Ya emang untuk apa gitu. Untuk beribadah ya malas ya udah, tapi kan pada kenyataannya memang kita dibikin. Iya, betul. Ya malas dan enggak itu mah urusan nanti gitu ya, pribadi masing-masing gitu mah gitu. Tapi yang pasti kita tuh ada yang bikin loh. Kebayang nggak kalau kita udah bikin sesuatu, bikin robot lah, kita bikin robot, bikin Barbie-Barbian yang bisa hidup gitu ya, terus kita berharap sesuatu pada Barbie itu, pada robot itu, berharap dia tuh jadi tukang ngepel terus dia males enggak, dia mah diem aja gitu. Aku sebagai yang nyiptain gimana, yang bikin robot itu, aku banting tuh robotnya. Pada waktunya aku rusak gitu. Ya terserah si robotnya mau ngerjain mau enggak. Ya kalau ngerjain udah aku puas dengan apa yang aku ciptakan. Kalau nggak ngerjain ya bisa aku rusak sedemikian rupa gitu. Ya suka-suka yang nyiptain ya. Mending kalau dirusaknya teh sampai mati. Ini mah dirusak, dihidupin lagi, dirusak, jadi dibikin sakit kita teh. Terus kita sekarang posisinya memang faktanya ada yang menciptakan. Layak gak kita bertanya untuk apa sih? Bukan layak, harusnya mah biar kita enggak disiksa lah istilahnya nanti, enggak dihukum sama yang nyiptain kita, karena yang nyiptain kita kan pasti punya tujuan. Terus kalau kita udah nggak mau ngelakuin tugas, ya udah konsekuensinya berarti dihukum contohnya teh. Ngapain sih aku mah nggak minta diciptakan contohnya teh. Ada kan yang kayak gitu, aku mah nggak minta diciptakan, kenapa tuh nyiptain aku? Apa sih kayak dipaksa ada, terus harus melakukan, terus kalau nggak melakukan dihukum, jahat banget sih. Nah ada yang bilang gitu, kalau iya jahat mau apa? Keluar dari bumi. Iya nih jahat nih yang bikin kita teh jahat, nyuruh kita ibadah, nyuruh ngasih beban lah gitu istilahnya mau untuk kita mau apa sebagai yang diciptain? Nggak bisa ngapa-ngapain juga. Sok mau ngapain? Kalau robot nih yang kita bikin, terus ayo kamu ngepel, kamu aku ciptain buat ngepel, gak mau kata dia teh. Kamu mau aku hukum gerak. Terus robotnya teh bilang ke kita, aku tuh nggak minta dibikin ya sama kamu. Terus kita bisa aja nggak peduli dengan apa yang dia omongin, kita rusak, kita bikin lagi, kita bikin dia sakit gitu. Karena yang menciptakan itu berhak melakukan apapun, ya nggak sih? Meskipun pada kenyataannya tidak mungkin Allah teh zolim kepada kita, tapi kalaulah Allah zolim, hak Allah itu boleh aja.
kenapa sih Allah tuh nggak adil, kenapa sih menciptakan aku sebagai manusia yang apa contohnya teh, kenapa sih Allah harus menciptakan aku, kenapa sih, banyak pertanyaan kita kenapa ya, dan kita teh tidak terima, anggaplah kenapa sih A, kenapa sih B, kenapa sih C, kenapa sih Allah tuh nggak adil. Terus Allah jawab, iya gue nggak adil, terus kenapa? Terus mau apa loh? Terus mau apa gitu, kita bisa apa? Kita nggak bisa apa-apa, ada posisinya kita di bawah, kita dibikin sama Allah. Ya udah, berarti tugas kita apa? Nurut gitu nih. Itu tahap awalnya nurut ya. Kalau kita ke tahap yang selanjutnya, kita akan sadar bahwa seharusnya mah kita tuh bersyukur diciptakan. Tapi itu pembahasan yang selanjutnya. Tapi kalau kita sadar kita diciptakan aja, harusnya kan kita nurutnya sama yang nyiptain. Mau kita bilang, aku mau gak minta diciptain, ya udah diciptain, gimana sok? Harus nurut berarti. Dan banyak orang yang gak sadar bahwa dirinya itu diciptakan, dan ada konsekuensi dari diciptakan tersebut, harus nurut. Dan banyak yang menentangnya nggak apa-apa, tapi ya kamu tuh bakal dapat konsekuensi yang merugikan juga gitu. Coba kalau nurut, enak loh kalau nurut. Apalagi udah tahu ya kalau dia itu tujuannya apa, terus apa nih, ada yang menciptakan, ada yang, apalagi kalau dia nurut, nanti dia akan tahu, oh efek dari nurut tuh ini ya, ternyata kebahagiaan gitu. Kita akan menemukan itu gitu. Tapi sebelum ke fase itu, kita mau dapat kebahagiaan mau enggak, harus nurut ya nggak sih? Konsekuensi dari nurut kepada pencipta adalah kebahagiaan, bakal dikasih kebahagiaan, karena kebahagiaan itu makhluk juga yang diciptakan oleh sang pencipta. Berarti step awalnya harus nurut dulu ya? Harus nurut. Nah, karena nanti akan dikasih kebahagiaan. Tapi kalaulah Allah nggak ngasih kebahagiaan, tetap harus nurut gak? Tetap harus nurut sebetulnya. gitu. Tapi ya itu, kalau kita nurut, ternyata kita akan menemukan kedahsyatan yang diberikan oleh Allah, kedahsyatan kasih sayang Allah gitu. Oh iya ya, happy ya hidup di dunia teh, ya Allah sedemikian sayangnya ya padaku. Seru ya penciptaan manusia teh. Oh gitu ya tugas manusia itu, nggak berat ya ternyata hidup di dunia ini teh. Akan menemukan poin-poin itu gitu, sehingga ya itu, ketika sesuai dengan tujuan diciptakan, kembali lagi ya, ketika kita hidup sesuai dengan tujuan diciptakan, ya akan bahagia. Karena selain kita diberi kebahagiaan oleh yang nyiptain, kita juga jadi dekat, kitanya baik istilahnya mah gitu ya. Yang berarti yang ini ya, teh yang tadi kan ada tuh yang dia ada yang apa sih tadi tuh kata-katanya, kalau misalkan dia udah taat tuh, udah meyakini ini, terus misalkan nggak dikasih kebahagiaan, itu kan kayak udah terserah Allah kan, ada yang dikasih kebahagiaan, ada yang enggak, ya tetap harus taat gitu kan, dua-duanya. Tapi kan yang kita yakini, yang nggak mungkin Allah nggak kasih itu kan kenikmat surga itu kan. Jadi apa konsekuensi orang yang taat atau nurut itu ya udah pasti surga gitu. Jadi itu udah kayak apa ya, itu aja sebenarnya seharusnya udah bikin dia nggak apa-apa lah sengsara di dunia, ada yang janjiin sama Allah tuh pasti gitu. Jadi pasti ya kebahagiaan itu langsung otomatis ngikut gitu. Mau orang ngelihatnya, kamu ngapain sih taat, orang kamu tetap miskin, tetap orang nggak suka sama kamu, tetap ya apapun yang orang ngelihatnya di dunia itu dia sengsara banget lah gitu. Tapi kan kalau dari personal yang di diri dianya, dia yang satu yang dia yakini gitu, kalau janji Allah di kehidupan setelahnya itu pasti gitu, bahagianya itu pasti gitu. Carilah referensi penciptaan. Itu keren banget ya tuh buku itu, aku buku ini keren banget. Pengen bahkan juga ini detail, bukan cuma sistem reproduksi ya yang tadi aku bahas, tapi juga fungsi mata, otak, terus hal-hal detail yang ada di mata. Jadi fakta-fakta ilmiah dalam tubuh lah ini mah. Mata, panca indera lah, mata, hidung, mulut, kulit, terus apa? Ya udah. Kalau nggak salah itu, apa ada lagi ya? Oh iya, kalau dipikir-pikir kayak ngeri juga ya kita. Kalau kita ketemu orang yang bikin kita, kayaknya tidak berani menatap, saya langsung kayak, kamu jagoan banget deh gitu. Kayak
jago banget ya orang, mungkin kita akan tunduk menghormati. Bahkan dia belum memerintahkan apapun kita kayak akan menghormati. Oh ada ya orang yang bisa bikin manusia gitu. Iya. Apalagi ini mah bukan cuma manusia, Makhluk tapi hidup. segala hal gitu, segala hal. Kalau kita ketemu yang nyiptain handphone aja atau nyiptain Facebook, dia belum memerintahkan apapun ya Cut, kita pasti udah tiba-tiba menghormati. Terus dia minta ambilin minum, wah kita bakal langsung Terbaik ambilin minumannya. terbaik minumannya juga, karena kita tahu oh unggul nih manusia ini teh, dia bisa menciptakan Facebook, dia bisa menciptakan Instagram yang sedemikian rumit gitu. Ini kalau kita ketemu orang, ada orang nih yang bisa bikin manusia, itu mah kita udah bakal sujud gitu. Iya. Makasih udah bikin manusia. Iya. Dan segala kerumitannya. Iya benar sih. Kita aja di dunia ngeliat yang kayak gitu, kita langsung dia ngomong gini kita patuh gitu. Iya, kita patuh. Dia ngomong gini, oh iya iya Segan, gitu. patuh gitu nya. Apalagi Allah gitu. Apalagi Allah, Seharusnya nggak usah ada ngapain. orang yang nanya sih seharusnya. Kenapa gini, kenapa gitu tuh kayak kamu Mark Iya. Zuckerberg nyuruh kamu bikin Update ngambil Facebook karena itu yang paling keren, kamu bakal nanya kenapa harus gitu gitu. Iya. Kenapa Facebook warna biru? Kenapa kan kayak Iya. ya udah nggak ada orang yang nanya Kenapa gitu nggak biasanya. adil Facebook warna biru sedangkan Iya. pecinta pink lebih banyak? Iya, aku nggak suka biru, aku perempuan suka Terserah lo yang pink. bikin banget. Iya, kan ya di dunia aja gitu. Berarti kan logis kalau Allah merintah jelas. gini kita otomatis Nurut. patuh gitu. Ya aku di sini, aku sama Cut ingin mengajak teman-teman untuk apa Cut? Untuk ya sama-sama gitu, sama-sama merenungi. Gak usah jauh-jauh deh, gak usah jauh-jauh merenungi sifat orang lain atau merenungi Ciptaan, gunung, ciptaan-ciptaan ciptaan yang yang- jauh-jauh lain gitu. Tapi di diri kita aja, kita banyak menemukan Fakta-fakta, keamazingan, ya kebesaran fakta-fakta, Allah gitu ya. kebesaran Allah yang amazing banget, yang bahkan mungkin selama ini aku secara pribadi ya hampir kayak bodo amat atau kayak nggak mau pusing mikirin ini kenapa bisa mata aku sekeren ini misalkan, kenapa bisa kaki aku maksudnya kayak Sejenjang ini. muka aku secantik ini. Aku juga bingung kenapa muka aku bisa secantik ini. Jadi ya maksudnya ya kan kita harusnya bersyukur ya dengan kesempurnaan yang Allah berikan gitu. Ya dari situ kita akhirnya ya nggak usah jauh-jauh gitu, balik lagi ke tubuh kita cari tahu ilmu-ilmu yang ada di tubuh kita, yang endingnya yang bakal menggiring kita ke balik lagi ke Allah lagi gitu. Kayak makin dekat Takjub akhirnya gitu ya. makin takjub, akhirnya makin deket sama Allah. Kayak tadi Teh Yuli bilang, kita minimal pengen deket-deket lah sama orang yang keren itu, manusia yang keren bisa nyiptain Facebook kan, kita minimal pengen deket follow Pengen Instagramnya gitu kan. Nah sama gitu juga ke Allah gitu. Kayak aku tadi udah mungkin Teh Yuli habis baca buku itu, aku habis dengar penjelasannya tadi, aku makin melted gitu, kayak ya Allah sekali banget lagi untuk berkali-kalinya sih sebenarnya, nggak sekali untuk next kedepannya bakal selalu amazed sama semua ilmu yang dari Allah, ini semua juga dari Allah ya. Gitu teman-teman, aduh masya Allah banget ya. Untuk hari ini diskusinya semoga teman-teman terjawab tuh pertanyaan-pertanyaan mungkin pernah terpikirkan gitu di kepala teman-teman, terus belum Tentang dapat kenaturalan hidup ini. Untuk hari ini mudah-mudahan terjawab dan makin mendekatkan Makin bikin diri- teman-teman bisa dan khususnya kita berdua sih ya, mendekatkan diri kita berdua. sosokan bikin orang dekat sama Allah. Ya sharing ini ya sebetulnya bentuk dari kita ingin memaknai, meyakini ilmu yang kita punya, ilmu yang kita punya ingin kita maknai dalam hidup kita, dalam hidup kami, sehingga kedekatan kami kepada Allah menjadi semakin tinggi, kedekatannya semakin tinggi, dekat kayaknya aja. semakin dekat. Pun ingin ngajak teman-teman untuk bareng-bareng dengan kita, Betul. sama-sama mendekatkan diri, Betul banget. bukan menasehati teman-teman ya. Iya. Kita juga Ini paling dekat itu telinga saya, bukan telinga Anda. Berarti ini menyemangati diri Ini sendiri. gitu. Ya semoga apa yang kita sharingkan bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Semoga bisa memberi pencerahan. Amin juga pasti. Amin. Ya itu kita berusaha sedikit itu sih ya. banyak ya, berusaha. Gak mungkin kita memberi kegelapan. Memberi kebuntuan. Apakah penjelasan kita membuat
pemikiran teman-teman semakin buntu. Tapi justru kalau makin gak ngerti malah bagus. Wah, Kalian makin nyari kan? Enggak, tapi bener aku sih berharap kalian gak stuck di sini aja gitu. Kalian nyari juga apalagi kalian langsung kepo kan sama buku itu, langsung dong dicek bukunya gitu. Kita coba bahas dari semua aktivitas tubuh. Iya. Semoga apa aja yang biasa dibilang orang, semoga tidak puas sehingga teman-teman mencari lagi betul, gitu ya. itu maksudnya. Ya gitu palingnya teman-teman. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.